Selamat malam para pemirsa dan hari ini selamat datang ke podcast malam kelompok Saraya 086 ya guys. Dan hari ini aku sebagai moderator kalian, Fedi Sacu, dan dengan partner gue nih. Ayo, salam perkenalkan diri. Halo guys, jadi di sini gue yang bakal nemenin Felicia Cil. Sebelumnya perkenalin dulu, nama gue Jeffrey Hinardi nih. Jadi kita hari ini mau ngapain sih, Fel? Hari ini kita ngobrol-ngobrol, mumpung malam kita bahas tentang malam Kliwon ya guys. Bercanda, guys. bukan itu. Jangan. Takut. Oke, bercanda ya guys. Kita tidak akan membahas yang horor-horor dan tidak seru dan merinding-merinding karena kita adalah podcast family friendly ya guys. Dan hari ini kita akan ngomongin tentang digital era. Kira-kira Jep, digital era itu tuh apa nih Jep? Jadi nih di digital era ini kita tuh harus bisa stand out di digital era ini. Jadi kita bakal membahas dampak dari perkembangan digital era nih guys, mau positif ataupun negatifnya. Gitu, Fel. Silahkan. Benar. Tapi sebelum mulai, kayaknya perlu perkenalan ya Mbak Kelompok. Oh iya juga nih, kita belum perkenalan nih. Iya, Oke, ada jadi pepatah, kalau nggak kenal maka tak sayang. Wes. Oke, gimana Jep? Mari kita mulai perkenalannya. Mulai duluan Jep. Oke, jadi di sini kita ada Kellen Prabudita, ada Tara Anggita, ada Juan, ada Wah, Azan, ada Chris, ada Jesslyn nih. Gitu, Fel. tunggu. Itu ada yang ketinggalan tuh. Oh ya, Siapa ya? aduh. Itu satu lagi, Renata Yolanda nih, aduh. Sorry banget nih ya, ketinggalan nih. Wah, ketinggalan Halo. saya banget. Padahal dia tuh savior kelompok kita. Hashtag your Renata the savior. Jangan lupa Oke, hashtag ya. iya benar. Oke, daripada berbasa-basi lama-lama lagi, kita langsung saja memulai podcast ini. Gimana nih, Jeb? Oke, langsung saja kita serahkan ke Azan. Silahkan Azan. Speaker pertama pada malam hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selamat malam semua. Jadi hal yang pertama kita harus mengerti itu kenapa sih kita itu harus menonjol dalam era digital. Dan mungkin yang pertama bisa dibahas tuh oleh Renata dulu ya, Mak. Boleh. Tadi apa pertanyaannya, bisa diulang? Kenapa sih kita itu harus bisa menonjol di era digital? Oke, kenapa kita harus bisa menonjol di era digital? Kan kita sebelumnya, kita semua tahu, kita semua udah kayak di era digital banget nih, apa-apa lewat digital, internet, website, udah ada Zoom, nggak usah ketemuan segala macam. Dan di era ini tuh kita harus bisa memanfaatkannya dengan baik, nggak kayak dulu apa-apa harus ketemu dulu, terus apa-apa masih radio, koran, sekarang semua tinggal cari di HP, ketemu semua. Nah, makanya dari itu, di era yang serba digital ini tuh kita harus bisa melihat peluang-peluang di mana kita bisa menggunakan peluang itu untuk mendapatkan yang baik-baik lah intinya. Gitu sih, itu alasan kenapa kita harus menonjol di era digital menurut gue gitu. Mungkin gimana? Ada pendapat lain nggak sih? Atau gimana nih dari para moderator? Nah, iya Ren, kan udah jelasin nih kenapa kita harus menonjol di era digital. Tapi sebenarnya platform apa aja sih yang dipakai? Nah, kalau platform digital itu pasti ada banyak lah ya. Kita semua juga pasti tahu ada berbagai aplikasi ya seperti TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lainnya. Tapi TikTok sama Instagram itu adalah salah satu platform sosmed yang paling sering kami gunakan, apalagi anak-anak multimedia, seperti untuk ada hiburan, informatika, serta banyak-banyak lainnya. Nah, ngomong-ngomong nih, mengenai konten, pasti ada aja lah ya, positif dan sisi negatifnya. Apa aja selalu ada yang bisa membuat untuk menonjol dalam era digitalnya tersebut. Nah, ada apa lagi nih yang bisa dikomen dari positif dan negatifnya? Kalau dari positif,
sosial media tentunya bisa memperkenalkan baik teman dan juga untuk network, untuk memperluas network kita, dan juga membawa berita yang baik dan benar sesuai fakta. Jadi kalau misalnya ada berita yang baru, itu bisa langsung di-share dengan cepat. Selain itu, juga bisa menghibur dengan cara membuat konten yang positif, seperti mengajar bagaimana cara melakukan sesuatu. Mau itu masak, mau itu hobi-hobi yang berbeda, semua bisa ditemukan. Tapi kalau menurut gue sih pastinya tetap ada negatifnya kan ya. Kalau ada sisi positif pasti ada sisi negatifnya. Tapi kalau karena era digital ini, walaupun berita jadi gampang banget nyebar, berita juga jadi gampang banget tuh hoax yang kesebar gitu. Karena sekarang tuh kan gampang banget ya buat nyebarin berita. Jadinya orang-orang yang tidak bertanggung jawab tuh bisa nyebarin berita-berita yang nggak ada kebenarannya. Terus selain itu juga konten-konten hiburan tuh malahan sekarang ada juga yang bawa konten isu sara gitu biar mungkin biar menonjol gitu ya pikir-pikir mereka. Padahal harusnya kan nggak boleh. Kayak mereka tuh kadang suka entah dilakukan sadar atau nggak sadar tuh mereka suka melakukan diskriminasi yang kita tahu itu sangat tidak sesuai dengan value dari Chain Amalia Mika kan yang udah kita pelajarin. Menurut gue sih gitu. Ini gue setuju banget sih sama apa yang dibilang sama Kellen tadi. Soalnya saking cepatnya suatu berita itu nyebar sampai-sampai kita nggak tahu nih apakah berita itu beneran atau cuma hoax doang. Karena latar dari berita itu sendiri itu nggak bisa kita pastiin tuh kebenarannya gimana. Terus juga soal yang diomongin Kellen, soal hiburan yang mengandung isu sara, itu juga kan setiap kita buka aplikasi nih, salah satu aplikasi, kan kita nggak bisa make sure kan kalau yang nonton aplikasi itu atau pengguna aplikasi itu adalah anak yang bisa menggunakan aplikasi itu, contohnya kayak 18 tahun ke atas. Tapi sekarang banyak juga anak-anak yang masih SD, masih SMP contohnya, yang udah menggunakan banyak aplikasi yang kita gunakan sekarang gitu. Jadi kita nggak bisa mengkontrol mereka. Gitu sih menurut gue. Gue setuju banget nih sama kalian nih. Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Apalagi kalau untuk sisi negatifnya sebenarnya juga banyak ya. Sebagai contoh gampang aja, kalau kita buka TikTok, pasti kan ada nih namanya For You page. Masalahnya kita kadang juga nggak bisa kontrol. Misal pun kalau ada video pun viral, ada dua tipe juga nih. Misalnya kayak informatika yang bagus dan informatika yang jelek, yang menyebarkan hoax, ataupun misalnya yang positif, yang sesuai fakta. Adapun konten hiburan yang misalnya membawa isu-isu sara, dan ada konten yang harmless. Tapi yang sebenarnya lebih menarik lagi tuh, ada pun yang namanya gray area ya, di mana ada sisi positifnya, tapi juga ada sisi negatifnya. Karena kita semua tahu ya, ada pun sisi positif, pasti ada sisi negatif. Nah, Chris, menurut lu gimana nih, Chris? Gray area ini? Oke, kalau menurut pemikiran gua itu sekarang kan platform media sosial itu udah banyak seperti TikTok, Instagram, dan lain-lain. Nah, di situ tuh ada konten yang maksudnya kayak menampilkan seseorang itu berpakaian yang tidak layak untuk disaksikan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia yang mempunyai ideologi negara yang merupakan ideologinya itu Pancasila. Kalau menurut kalian gimana, guys? Nah, gue setuju nih sama Chris. Sebenarnya ya menurut gue tuh dengan orang berekspresi bajunya masing-masing itu sebenarnya bagus. Karena ya emang menurut gue, kita negara demokrasi, orang itu harus memiliki hak untuk berekspresi diri kan sendiri sesuai isi hatinya. Tapi emang gara-gara negara Indonesia tradisi dan budayanya masih kental, ya emang juga cukup kontroversial nih kalau kita pakai baju yang misalnya crop top gitu. Padahal sih kalau kita pikir-pikir ya fine-fine aja ya. Nah, menurut gue nih selain untuk baju crop top gitu juga paling gampang ya kalau kita pikir-pikir gray area itu Citayam Fashion Week cuy. Apalagi kan kemarin Citayam Fashion Week tuh lagi rame-ramenya ya. Nah, kenapa gue bisa bilang Citayam Fashion Week ini cukup kontroversial? Karena satu sisi kita lihat banyak nih, banyak sisi yang ada positifnya, tapi juga ada sisi negatifnya. Jadi gue jelasin dulu nih cuy. Kalau secara sisi positif,
kita dapat lihat kalau misalnya di saat Citayam Fashion Week, anak-anak dapat berekspresi diri sendiri dengan bebas, di mana mereka dapat menggunakan baju apapun yang mereka inginkan gitu. Terus yang kedua juga secara sisi ekonomis, banyak starling yang akhirnya secara ekonomis mereka lumayan penjualannya nih. Ada yang 500.000, 700.000, bahkan 800.000 nih. FYI nih, kalau nggak tahu starling tuh yang bawa sepeda dengan minuman di belakang. Kita sebutnya Starbucks keliling. Nah, oke. Lanjut lagi, itu sisi positifnya kan nih. Kalau secara sisi negatif, banyak juga nih. Misalnya saat Citayam Fashion Week kemarin, juga ada yang tidur di stasiun train, terus misalnya juga jadi banyak sampah. Dan terakhir yang paling penting sih menurut gue, akhirnya banyak yang nggak patuhin peraturan. Yang akhirnya juga merugikan masyarakat juga sih. Terus selain Citayam Fashion Week, mungkin juga ada di mana kita tidak bisa beropini. Karena gue ngerasa di Indonesia itu harusnya kita memiliki hak untuk berekspresi sesuai dengan isi hati kita. Namun lucunya negara demokrasi kita itu ada beberapa peraturan di mana kita pun tidak boleh berekspresi. Kalau menurut gue gitu sih gray area-nya. Jadi disitulah kita harus lebih caring dengan konten-konten yang kita share lewat TikTok ataupun Instagram. Jadi kita sebelum kita share, kita harus pikir dulu apa yang bagus atau apa yang tidak perlu di-share. Itu sih. Benar. Soalnya yang namanya konten itu tuh ya, jadi konten creator sekarang itu tuh tidak gampang ya guys. Apalagi banyak hal yang berkontroversi, banyak hal yang mungkin saja publik tidak disukai gitu kan ya guys. Tetapi ujung-ujungnya tetap balik lagi kepada nilai-nilai dasar pribadi kita ya. Yang penting apapun yang kita postingkan kepada luar itu adalah hal yang baik-baik. Gimana Jeff? Setuju gak Jeff? Wah gila, gue setuju banget sih. Ini dari speaker-speaker kita itu emang udah keren banget. Dari sisi positifnya kita bisa tahu kalau kita bisa memperluas networking, tapi negatifnya ya agak susah juga sih. Mungkin sisi negatifnya pada saat kita, mungkin ada salah satu dari kita yang posting konten, tetapi tidak viral. Yang viral malah hal-hal yang kontroversial gitu, Feli. Iya sih, sayang banget kalau misalkan kayak yang masuk For You page bukannya lebih ke edukasi ya, tapi malah yang kayak lucu-lucu, ngelawak-ngelawak kayak gitu sih. Mungkin itu adalah yang makanan publik gitu ya, yang lebih sering menghibur gitu ya guys. Iya. Oke. Mungkin malam-malam ini kita ngobrol-ngobrol dan mungkin saja ngopi gitu ya habis ngobrolnya itu tuh sudah sampai di sini saja ya guys. Gimana Jeff? Apakah kita meng-end aja? Sebenarnya masih pengen ngobrol sih, tapi ya sudah, ini sudah sampai di penghujung acara. Jadi terima kasih untuk speaker-speaker yang sudah menyalurkan pendapatnya. Saya Jeffrey Hinardi dan moderator saya Felisa Chiu. Oke, duluan kita izin pamit dari sini. Dan guys, jangan lupa juga follow Instagram kami PGU 2022 _Saraya086 dan juga jangan lupa subscribe ke YouTube kita. Bener gak, Jeff? Bener banget. Bener banget. Oke. Sampai jumpa. Thank you guys. Bye-bye. Thank you.